Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Sya'ban 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini di mushola kita tercinta, Mushola An-Nur, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh bil khusus berjamaah. InsyaAllah dilanjutkan dengan ta'lim rutin. Mudah-mudahan hadirnya kita, perjuangannya kita untuk sampai di mushola ini, Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua DKM An-Nur beserta seluruh pengurus, juga yang saya hormati jamaah yang dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini tuh kita sudah masuk kepada bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid adalah cucu angkatnya Nabi. Jadi Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah mempunyai anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid juga ini adalah sangat disayang oleh Nabi. Lalu kemudian Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti banyaknya engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering sekali dilupakan oleh manusia, yang terletak di antara Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini seperti keutamaannya itu terhalangi oleh dua bulan yang terkenal, yaitu bulan Rajab, terkenal dengan Isra Mi'rajnya, dan bulan Ramadan ya tentu saja terkenal dengan puasa dan tarawihnya. Jadi bulan Sya'ban ini terjepit di antara keduanya, seperti keutamaannya itu tenggelam di antara dua bulan yang terkenal itu. Jadi bulan Sya'ban ini banyak sekali dilupakan oleh manusia. Wa huwa syahru turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban ini adalah waktu diangkatnya, disetorkannya amal-amal manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang, aku suka ketika amalku diangkat, disetorkan kepada Allah, wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi pada bulan Sya'ban ini Nabi itu hampir full sebulan berpuasa. Sebulan Sya'ban ini berpuasa. Dalam beberapa riwayat hanya beberapa hari Nabi tidak berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Lalu kemudian salah satu fadilah atau keutamaan dari hadis ini adalah, yang pertama, kita melaksanakan ibadah pada waktu-waktu
yang terlupakan. Waktu-waktu yang orang banyak melupakannya itu fadilahnya sangat besar sekali. Contoh waktu yang terlupakan itu adalah sallu, kata Nabi, sallul lail wan nasu niyam. Salatlah di sepertiga malam sedangkan keadaan manusia sedang tidur. Itu adalah waktu yang orang lain sedang tidur, kita malah bangun. Nah, ibadah di waktu itu maka fadilahnya sangat besar sekali. Barangkali mungkin analoginya kalau misalnya sekarang zaman era komunikasi, ketika misalnya kita menelepon di saat jam sibuk, mungkin jaringan agak sedikit terganggu gitu ya. Tapi kalau teleponnya jam-jam 2, jam 3 sahur, sinyal lagi jernih gitu ya, jaringan juga tidak terlalu sibuk, maka kita akan mendapatkan kualitas suara yang baik. Nah, maka beribadah pada waktu-waktu yang terlupakan, yang orang lain sibuk dengan kerjaannya masing-masing, itu adalah ibadah yang sangat besar sekali fadilahnya. Lalu yang kedua, waktu yang terlupakan itu adalah waktu khutbah Jumat. Ini khutbah Jumat nih rata-rata ya Ustaz, kalau kita sedang jadi khotib gitu di Al-Iman atau di mana saja, kita lihat kalau lagi khutbah itu kebanyakan tidur. Padahal itu adalah salah satu waktu di mana terijabahnya doa. Jadi di hari Jumat itu ada 4 waktu terijabahnya doa. Satu adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai dilaksanakan. Jadi ketika naik mimbar tuh, khatib naik mimbar, kemudian sampai sholat Jumat dilaksanakan. Bil khusus pada jeda di antara 2 khutbah gitu ya. Itu kan suka duduk dulu ya khutbah yang pertama. Nah, itu waktu terijabah doa itu tidaklah lama, hanya beberapa detik mungkin. Maka ketika kita tepat berdoa pada saat itu, insya Allah itu sangat dekat sekali dengan ijabah. Nah, maka waktu ketika khutbah itu ya upayakan, usahakan kita jangan tidur. Apalagi tidurnya itu yang membatalkan wudhu kita. Di antaranya tidurnya tidak tetap pada tempatnya, seperti nyender gitu ya, atau ditopang dagu gitu kayak gini nih. Apalagi sampai mendengkur, ya itu sudah batal wudhunya. Kalau batal wudhunya ya sholat Jumatnya pun juga ikut batal. Maka duduk yang tidak batal adalah duduk yang mungkinin maq'adahu, yang tepat pada tempatnya kayak gini. Itu pun juga kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, kitab yang kecil misalnya karangan Imam Nawawi Al-Bantani Kasifatus Saja, itu pun juga dibagi beberapa kategori. Duduk yang benar saja yang seperti ini, yang tetap pada tempatnya, dibagi 2 kategori. Yang satu yang tidak membatalkan adalah bodinya atau tubuhnya itu yang sedang. Kalau dia terlalu kurus, duduk seperti ini kan ada rongga di antara pantat kita tuh ada rongga gitu, sehingga ketika dia tidur dia akan kebablasan, kentut, sebab remnya dubur kita adalah mata. Jadi remnya dubur kita tuh mata. Kalau mata kita melek kayak gini, sadar, maka dubur kita pasti ngerem kalau pengen buang angin gitu ya. Tapi kalau mata kita merem, artinya kita tidur, itu dubur sudah tidak ada remnya lagi. Maka ketika ngentut, ya ngentut aja gitu. Ah enggak lah, saya nggak pernah ngentut lagi tidur, ya kitanya nggak ingat. Coba tanya istri ya. Kadang-kadang kita kan kalau mendengkur juga, kita mendengkur, kita nggak sadar kita mendengkur. Padahal sama istri yang tahu gitu ya. Itu malah pernah saya sama istri, nggak pernah dengkur, ya iseng-iseng aja saya rekam pakai handphone gitu ya, tuh saya bilang
kamu ngedengkur lagi tidur, kan yang tidur mah nggak ingat. Nah maka kita jaga waktu yang banyak orang terlupakan itu, banyak yang dilupakan sama orang. Salah satunya adalah ketika khutbah sedang berlangsung bangun, agar kita tidak tidur ya persiapannya yang matang. Itu. Yang kedua adalah mengingatkan kepada kita bahwa sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena kesuksesan berpuasa pada bulan Ramadan itu salah satunya adalah ditentukan oleh persiapan kita 3 bulan sebelumnya, yaitu Rajab, Sya'ban, 2 bulan sebelumnya gitu, Rajab dan Sya'ban. Nah maka alhamdulillah nih salah satu persiapannya adalah ini nih karpet, aduh jadi tampil baru ya, Mushola An-Nur. Ini adalah merupakan suatu usaha untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Lalu apalagi yang harus kita siapkan adalah barangkali kalau kita ada dana, mungkin beli baju itu lebih baik menjelang Ramadan ya, beli pakaian, karena akan kepake buat ibadah pada bulan puasa gitu, tarawihnya atau sholat-sholatnya, ketimbang beli pakaian baru hanya entar lebaran. Misalnya kalau kita beli pakaian baru menjelang lebaran kan kepakainya cuman Idul Fitri doang, udah sehari. Nah maka salah satu persiapan kita adalah ya membeli, kalau gitu ya, kalau ada dananya membeli pakaian baru dengan niat untuk menyambut Ramadan. Atau ketika misalnya di rumah masih banyaklah pakaian, maka kita sisihkan, kita pilihkan yang terbaik. Nih kita niatkan nih buat tarawih seminggu misalnya gitu ya. Kayak kita lagi jalan-jalan kan, misalkan jalan-jalan ke Jogja itu udah disiapin tuh, apalagi ibu-ibu ya, nih hari Senin nih pakaiannya, nih kerudungnya. Nah maka kalau kita terhadap ibadah udah bisa begitu, yaitu perbuatan yang sangat hebat sekali gitu. Toh buat jalan-jalan juga kita sudah disiapin kan ya, nih paginya ini pakaiannya, siangnya ini gitu. Lalu selanjutnya hal yang harus kita siapkan sebelum Ramadan adalah sebisa mungkin kita ingat-ingat kembali. Sekali lagi sering saya ingatkan ketika di dalam taklim adalah ketika masih muda dulu ya, barangkali kita pernah batal puasa ya, namanya juga masih muda, maka wajib kita qadha. Sebab dosa meninggalkan puasa, walaupun kita naik haji sudah pernah, umrah mungkin 2 tahun sekali, zakat sudah dibayarkan, kita sudah bisa taubatan nasuha, tetap tidak akan bisa menghapus dosa dari meninggalkan puasa ini. Ya baik puasa yang tahun kemarin atau puasa yang dulu sempat kita tinggalkan ketika masih muda gitu, barangkali ya, namanya juga kita di saat muda kan, atau mungkin kita dulu karena capek kerja misalkan, atau ya namanya kita di masa muda keimanan belum stabil, maka kita ingat-ingat kembali, kita qadha, wajib. Fadainun ilallah ahaqqu ayyuqdha. Hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar. Ya bahkan kalau misalnya ada yang meninggal gitu ya, kemudian ahli warisnya itu bicara sepatah 2 patah kata, misalnya, hadirin, barangkali ada masalah utang piutang, urusan dunia dengan orang tua kami, maka kami sebagai keluarga siap untuk mengurusinya gitu ya kalau ada yang meninggal. Nah kita itu tidak terlalu memperhatikan tentang apakah orang tua kita punya hutang puasa.
Kata Nabi, man mata wa alaihi siyam. Siapa orang yang meninggal dan dia masih punya qada puasa, masih punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka wajib terhadap ahli warisnya itu untuk mengqada atau membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan oleh orang tuanya selagi sakitnya gitu. Jadi kalau orang tua kita sebelum wafatnya mungkin pernah meninggalkan puasa, nah maka kita sebagai anaknya wajib untuk mengqadha puasa orang tua kita. Lalu kenapa kita ada kewajiban mengqadha puasa orang tua kita? Ya, karena barangkali mungkin orang tua kita dulu batal puasa itu oleh sebab melahirkan kita mungkin, atau oleh sebab mengupayakan kita barangkali dalam rangka membesarkan kita sehingga puasa orang tua kita itu menjadi batal. Maka kita hitung, perhatikan orang tua kita punya batal puasa berapa gitu. Kalau 30 hari anak ada 3 misalnya, kalau mau dibayar pakai fidyah untuk bulan ini Depok besar berapa ya? 15.000 kalau tidak salah ya. Fidyah untuk wilayah Depok 15.000 untuk tahun ini. Jadi itu bukan kali 3, itu sehari 15.000. Jadi hitungannya kan satu mud itu adalah 7 ons. Jadi kalau 1 kilo beras mungkin harganya 20.000 lah contoh. Ya 15.000 ukuran paling rendah gitu. Kalau nasi Padang misalnya harga 13.000, 15.000 lah dengan airnya gitu. Jadi kalau orang tua kita batal puasa 30 hari, ya anak ada 3 ya dibagi 3 aja. 500.000 bagi 3 ya arang berapa gitu. Itu adalah sebagai bentuk rasa sayang kita kepada orang tua kita. Jadi kalau bentuk rasa sayang kita kepada orang tua kita bukan hanya ketika sakit bawain makanan gitu, atau memperhatikan hal-hal yang bentuk keduniaannya aja, beliin pakaian atau apa, tetapi adalah salah satu bentuk rasa cinta sayang kita kepada orang tua, bakti kita kepada orang tua ketika beliau wafat, maka kita perhatikan apakah masih ada utang puasa. Ya bahkan para ulama terdahulu ada yang berpendapat mengqadhakan sholat yang pernah ditinggalkan oleh orang tua kita semasa sakitnya. Jadi kalau orang tua kita lagi sakit kemudian tidak melaksanakan sholat, ada beberapa kalangan ulama yang mengqadhakan sholat orang tuanya semasa sakitnya. Jadi itu bulan Sya'ban, perhatikan. Terkhusus lagi ya kesananya ini memang ya namanya juga manusia ya, adalah ketika pernah melakukan hubungan intim pada siang bulan Ramadan. Maka ini dosa besar dan tidak bisa terhapuskan dosanya kecuali dengan menjalani taubatnya. Apa taubatnya? 1, mengqadhakan puasanya. Lalu yang kedua, membayar diat atau membayar denda yang disebut dengan kafaratul uzma, menghapus kafarat. Ya, dengan apa salah satunya? Yang paling tertinggi adalah memerdekakan hamba sahaya, budak. Lalu berapa harganya satu orang budak itu? Adalah 4.000 dirham. Kalau dikonversi dengan perak itu sekitar harganya 136 juta kalau harga sekarang. Jadi kalau kita pernah melakukan hubungan intim dengan istri kita pada siang bulan Ramadan, qadha puasanya suami istrinya, lalu kemudian suaminya saja yang bayar 136 juta. Lalu kalau nggak mampu dengan itu,
puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus. Kalau baru 1 bulan terputus, balik lagi. Lalu yang ketiga, yang paling terendah adalah memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Jadi kalau 15.000 tadi kali 60, jadi 900.000 per 1 kali. Misalkan di hari lain lagi atau di tahun lain lagi kita pernah lagi melakukan itu, ya tinggal kali aja. Itu ya, saling mengingatkan. Ya namanya juga manusia, mungkin misalnya kayak yang nikahnya bulan-bulan ini mungkin gitu ya, nikah bulan Sya'ban, bentar lagi puasa, ketika bulan Ramadan kan pengantin baru mungkin gitu ya. Kadang-kadang namanya manusia tergoda imannya. Itu ya Pak Haji Is ya, pernah nggak Pak Haji Is begitu? Kelepasan. Ya itu, dosanya itu tidak bisa dihapuskan dengan apapun. Walaupun sudah naik haji, berzakat, tetap dosa itu tidak akan terhapuskan, karena ya likul lidain dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Maka setiap dosa pun juga ada taubatnya, cara-caranya tersendiri gitu yang harus kita lakukan. Ya contoh seperti misalnya zina ya, maaf. Kalau zaman dulu mendengar orang misalnya gitu hamil duluan gitu ya, itu wah geger mungkin ya, sekampung bahkan sekecamatan kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang rasanya sudah biasa aja. Lalu ketika dinikahkan itu berasa sudah lepas dari dosanya gitu ya. Padahal kan gak gitu. Di surah Nur ayat 2, Az-zani, orang laki-laki yang berzina, wazaniyatu, perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin, itu harus dicambuk kedua-duanya, mi'ata jaldah, 100 cambukan. Wala ta'khudh ra'fatun fihima, ketika melaksanakan cambukannya tidak ada rasa belas kasih. Wal yashhad 'adzabahu maqa'ifatun minal mu'minin, dan ketika dicambuk itu harus disaksikan oleh ya tetua atau orang yang suhu lah istilahnya, ketua kampung lah gitu, harus disaksikan. Itu zina yang ghair muhsan. Kan zina itu ada 2, ada muhsan dan ghair muhsan. Yang muhsan adalah apabila dia pernah melakukan hubungan intim dengan jalan menikah, lalu kemudian dia melakukan hubungan intim dengan tidak jalan menikah, selingkuh lah gitu ya, sampai berbuat begitu gitu dengan pasangan yang di luar nikah, maka dosanya sangat besar, dan cara taubatnya itu gak ada lain, diranjam. Kalau bahasa kita bisa diranjam, betul ya, membuat lubang di pertigaan, lalu kemudian setiap orang yang liwat harus melemparnya sampai dia mati. Itu berat hukumnya. Pada saat zaman Nabi aja orang-orang yang gak mau ngaku, hanya ada beberapa yang mengakui itu. Jadi dibuatkan lubang, lalu kemudian dia dua-duanya ditaruh di lubang itu, setiap orang yang lewat melemparkannya dengan batu gitu ya, sampai meninggal. Itu baru dosanya terhapuskan. Ya maka kalau kita berpikir, ya Allah, semana sih Pak Haji kenikmatannya, paling juga 5 menit ya, sementara kita harus menanggung. Ya kalau pengen lepas dari dosanya ya kayak gitu. Ya hanya saja di Indonesia ini kan adalah negara hukum
yang memegang dasar HAM ya, jadi tidak diberlakukan. Padahal ya hukum aslinya seperti itu. Andai saja misalnya hukum itu diberlakukan di Indonesia, habis kali warga kita ya. Ya Allah ya Rabbana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, Maha pemurah. Itu muhsan. Yang kedua adalah ghair muhsan. Ghair muhsan adalah laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan jalan menikah, lalu kemudian melakukan hubungan intim di luar nikah. Berarti bujangan dengan perawan gitu, yang dua-duanya belum pernah. Lalu kemudian melakukan begitu di luar nikah. Maka ya itu tadi di surah Nur, Az-zani wa zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Setiap laki-laki dan perempuannya harus dijilid, dicambuk 100 kali cambukan, dan harus diasingkan dulu gitu kalau hukumnya. Jadi bukan ketika dia dinikahkan tidak serta-merta menghapus dosanya, tetapi tetap harus menjalani hukuman itu untuk menghilangkan dosanya. Lalu kemudian az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Itu kan di An-Nur hampir detail sekali mengupas tentang zina ya Ustaz ya. Yang laki-laki penjina nggak boleh dinikahkan dengan perempuan yang benar gitu. Sama perempuan yang berzina juga harus dengan penjinanya lagi atau dengan orang musyrik. Ini saking beratnya dosa dari berzina ini. Nah, terus juga kalau saksi untuk maling atau dosa-dosa yang lain itu 3 cukup. Tapi kalau untuk urusan zina 3 tidak cukup. Misalkan 3 orang melihat dia berbuat zina gitu ya, tidak cukup saksinya, itu harus 4. Itu saking beratnya zina. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan udah beda. Zaman sekarang direkam sama CCTV misalnya, yang menyaksikan ada 17 ya udah, itu tidak usah lagi 3-4 orang ya, dengan satu rekaman gitu disaksikan banyak orang. Itu jadi ya tentu saya punya anak laki-laki, kata orang kalau punya anak perempuan lebih takut ya. Sama punya anak laki juga ngeri gitu hati kita. Ya kan perempuan juga berbuatnya dengan laki-laki. Ya oleh karena itu mudah-mudahan kita dan juga anak-anak kita terjaga ya, terpelihara dari perbuatan yang seperti itu, karena dosanya ini besar dan cara bertobatnya itu berat. Terus apa lagi? Minum khamr, minum minuman keras atau narkoboy. Ya tidak cukup hanya dengan istighfar di tengah malam. Tetapi itu taubatnya adalah dijilid ya, dicambuk 100 kali. Ya tentu kita Ustaz dulu ya pernah sering menyaksikan dulu mah ya. Dulu saya di pesantren, salah satu pesantren namanya Madinatul Huda. Jadi kalau ada yang mau masuk pesantren kan itu ditanya dulu gitu. Saya pesantrennya kan tradisional dulu, jadi bukan pesantren modern sekolah gitu, tidak. Jadi yang masuk itu kadang ada yang udah 30 tahun gitu baru masuk pesantren. Itu sama guru sama Pak Kiai ditanya dulu, pernah minum minuman keras enggak? Kalau pernah ya mau nggak mau salah satu syarat masuk pesantren itu adalah kalau pernah ya dijilid dulu pakai sendal, karena kalau cambuk terlalu itu ya, terlalu ini pakai sendal jepit gitu, jebret 100 kali. Itu kafarat. Lalu kafarat itu apalagi? Banyak ternyata utang kita kepada Allah tuh. Kafarat
Ada yang namanya kafarat zihar. Kafarat zihar adalah ketika kita bilang kayak gini sama istri, ih kok muka kamu kayak ibu saya ya, ih kok punggung kamu kayak ibu saya. Jadi menserupakan bentuk tubuh istri dengan ibu kita. Maka kita itu berdosa besar dan harus bayar kafarat. Namanya kafarat zihar. Yang paling terendah adalah memberikan makan dan pakaian kepada 10 orang miskin. Jadi ini hati-hati, ini ucapan kita. Kalau udah menyangkut ibu kita gitu ya, misalkan kok muka kamu mirip ibu saya, padahal cuma begitu ngomongnya. Maka dengan begitu ya sama saja dengan berzina, tapi bukan secara fisik ya. Ucapan nih, hati-hati. Kalau kita pernah begitu, maka yaitu kafaratnya adalah yang paling terendah aja, memberikan pakaian kepada 10 orang atau memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin. Lalu kafarat itu ada yang namanya kafarat ila. Apa itu? Apabila seorang suami kemudian saking kesalnya sama istrinya sampai dia berkata, pokoknya gua nggak akan nyentuh lu 2 bulan misalnya gitu ya. Lalu sebelum 2 bulan dia sudah menyentuhnya gitu. Ya kan saking kesalnya seorang suami oleh karena sesuatu masalah sampai dia mengatakan seperti itu. Saya nggak akan tidur denganmu misalnya. Ya namanya juga manusia, ketika lagi marah memang ngomongnya kayak gitu ya. Setelah tidak marah kan enggak. Maka tuh sama, harus bayar kafar. Lalu ada lagi kafarat itu melanggar sumpah. Demi Allah, gua nggak akan nginjek lagi rumah lu misalkan, kayak gitu. Sumpahnya tapi yang membawa nama Allah. Maka ketika dia menginjak rumah itu lagi harus bayar kafarat. Jadi setiap dosa itu ada tata cara untuk bertaubatnya. Lalu utang-utang kita kepada Allah itu yang seperti apa lagi? Sholat kita di masa-masa muda tuh ada yang luput atau tertinggalkan. Nah itu kan wa huwa indallahi mahfuzah. Sesungguhnya di sisi Allah itu dosa-dosa itu akan rapih, tersimpan, tercatat. Sebelum kita taubati dengan benar, ya dosa itu tetap aja tercatat. Maka ya harus dengan apa kita membayarnya? Ada 2 pendapat ulama tentang sholat ini yang pernah kita tinggalkan. Ya kita bayar dengan sholat lagi, terutama sholat-sholat yang ada ba'diyahnya, zuhur, sholat zuhur lagi. Asar ya, asar lagi. Atau dengan cara yang kedua, dengan memperbanyak dan istiqomah sholat-sholat sunnah. Gitu. Satu, minta ampun kepada Allah, lalu kemudian timbulkan niat kita. Tunjukkan niat kita kepada Allah bahwa kita benar-benar menyesal dengan istiqomah tidak meninggalkan sunnah-sunnah. Masuk masjid, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, kemudian sholat subuhnya, setelah itu tungguin sampai waktu isyraq, sholat duhanya. Pokoknya semua sholat-sholat sunnah itu dilaksanakan. Itu hutang-hutang kita kepada Allah tuh ternyata bukan hanya hutang puasa aja, tetapi banyak sekali. Barangkali pernah kita melanggar nazar ya, barangkali kita pernah bernazar, ya Allah, kalau usaha saya berhasil, maka saya akan gini gitu misalnya. Maka kalau tidak terlaksana, itu utang kepada Allah. Itu beresi utang-utang kita sebelum datangnya waktu Ramadan. Lalu kemudian tugas kita adalah mengisi bulan Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah. Karena kata Nabi tadi kan,
Sya'ban itu adalah saatnya amal ibadah kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kali ya? Cik. Tapi ada. Nah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau anaknya Imam Ahmad bin Hambal, amalan manusia itu disetorkan dalam 3 kali, 3 waktu. Ada yang amal harian, amal pekanan, dan amal tahunan. Amal harian, jadi amal harian itu disetorkan kepada Allah setiap ba'da asar. Amal harian kita tuh disetorkan kepada Allah tuh dibawa oleh malaikat. Kan malaikat itu 2 sip ya. Malaikat yang jaga dari subuh nih sampai asar, ntar dari asar sampai subuh tuh ketemunya malaikat tuh asar dan subuh. Nah, setiap ba'da asar amal kita dibawa, disetorkan kepada Allah. Maka afdal adalah sholat asar kita harus berjamaah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga sholat-sholat kita was salatil wusta, dikhususkan sholat yang di tengah-tengah, yaitu sholat asar. Maka afdal juga kalau kita bersedekah itu ba'da asar. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik gitu, itu ba'da asar. Maka kalau kita kembali ke zaman dulu, pantas orang tua kalau mau melakukan sesuatu kebaikan itu dia suka berangkatnya ba'da asar gitu, mau silaturahmi ke si Anu gitu misalnya. Itu selalu dilakukan ba'da asar. Jadi amal harian disetorkan ba'da asar. Kemudian amal yang pekanan itu disetorkan kepada Allah setiap hari Kamis. Maka sunnah kita disunnahkan berpuasa pada setiap hari Kamis. Karena pada hari Kamis itu amal yang mingguan, yang pekanan disetorkan kepada Allah. Gitu ya, kan amal kita yang mingguan kayak gini, ini kan ada amal mingguan kita nih, ngaji kayak gini mingguan. Jumat kan Jumatan gitu tuh, amal-amal yang mingguan. Ya makanya kudu banyak kegiatan-kegiatan kita nih model kayak gini, Sabtu. Nah ini mah kalau buat kegiatan pengajian ya paling segini yang datang teh udah gitu ya, pesertanya juga ini aja udah 4L ya, lu lagi. Kemudian yang ketiga, amal kita disetorkan rapel tahunan, seluruh amal itu pada bulan ini nih, bulan Sya'ban. Lalu kapan waktunya? Waktunya adalah selama bulan Sya'ban, berdasarkan keumuman hadis dari tanggal 1 kemarin sampai sekarang tanggal 9, sampai ntar tanggal 30 Sya'ban tuh amal kita sampai yang kecil-kecil dikorek-korek, disetorkan kepada Allah. Baik amal yang baiknya, amal solehnya, ataupun juga amal yang buruknya, itu disetorkan kepada Allah. Maka ketika amalan kita disetorkan kepada Allah, kata Nabi, inni shaim, aku senang, aku ingin ketika amalku disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan beribadah. Yang minimalnya tadi ketika malaikat, kan malaikat itu pagi subuh nih, ntar asar ketemu. Lalu kemudian malaikat itu naik dan lapor kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, sedang apa hamba-hambaku engkau tinggalkan? Kata malaikat, engkau lebih tahu ya Allah. Aku tinggalkan hamba-hambamu wahum yusallun, mereka dalam keadaan sholat, kata malaikat yang jaga tadi ya, subuh tuh sampai asar. Lalu yang jaga asar sampai subuh ini tadi sholat subuh, ya, habis subuh malaikat naik. Ya Allah, hamba-hambamu aku tinggalkan wahum yusallun, dalam keadaan sholat. Nah, itu kan kata Allah ya bagus.
Tapi bayangkan kalau sholat asar kita tertinggal, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, ya Allah, wahai malaikat, engkau tinggalkan Pak Haji Iskandar, sedang apa itu dia? Kata malaikat, lagi masih di kolam pancingan ya Allah. Lalu kemudian kata malaikat yang subuh, Allah bertanya, wahai malaikatku, engkau tinggalkan Bapak Haji Iskandar sedang apa? Belum bangun ya Allah. Jadi minimalnya kalau terakhir amal kita disetorkan, kita dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah, maka itu poinnya bagus. Nah, jadi amal kita itu disetorkan dalam 3 waktu ya, harian, setiap ba'da asar. Yang pekanan atau mingguan setiap hari Kamis. Yang bulanan, yang tahunan ya rapel itu setiap bulan Sya'ban. Nah, pada bulan Sya'ban juga ada satu malam yang begitu istimewa. Ini dari Abu Musa al-Ash'ari. Hadis ini itu banyak jalurnya. Menurut Syekh Al-Albani, hadis ini tuh hasan, boleh kita amalkan. Nah, kata Nabi SAW, innallaha la yatla'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala turun memperhatikan, melihat kepada hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi bukan berarti Allah turun ke langit dunia ini hanya pada malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah melihat, memperhatikan kita setiap malam, yaitu pada sepertiga malam. Tetapi ketika malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan perhatian yang lebih. Lalu kita kan nggak tahu kapan sih malam nisfu Sya'ban ya. Karena bulan Hijriah ini kan terkadang 30, terkadang pula 29. Nah, maka menurut beberapa pendapat ya kita ambil ayyamul bid, 3 hari pada pertengahan bulan. Berarti kalau bulan ini tanggal 1-nya kemarin Ustaz hari apa ya? Jumat ya. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti dari malam Rabu tuh, malam Kamis, malam Jumat. Itu 3 malam adalah malam pertengahan Sya'ban. Ya sama seperti malam Al-Qadar, kan tidak pernah tahu kapan. Ya ini adalah sebuah ujian ya untuk kita agar kita mempersiapkannya. Lalu emang ada apa pada malam itu? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah melihat, memperhatikan kepada hambanya, fayaghfiru li jami'i khalqihi, kemudian memberikan ampunan kepada setiap hambanya. Jadi contohlah kalau misalnya ada pembagian sembako di lapangan serbaguna RW 05, Pak RW nih ngasih sembako. Yang hadir pada saat itu kebagian, yang nggak hadir mah ya nggak akan kebagian banyak. Ya andai pun juga yang bagi yang tidak hadir ada jatahnya, ya habis sama yang hadir. Jadi ini malam nisfu Sya'ban, ya baik mau dilaksanakan sendiri-sendiri atau memang mau rame-rame. Kan ada beberapa pendapat, ada ulama Hijaz. Pada saat itu orang-orang yang tinggal di Makkah dan di Mesir kan beda. Kalau ulama yang tinggal di Mesir, karena memang sekitarnya perlu didakwahi, perlu syiar agama Islam, maka setiap malam nisfu Sya'ban itu diramaikan gitu, diperingati. Kalau di Makkah memang tidak, karena ya siapa lagi yang mau didakwahkan, kan sekitarnya sudah pada Muslim. Nah kita di sini ya kita ambil aja ulama-ulama yang berpendapat ya boleh-boleh saja malam nisfu Sya'ban itu disiarkan. Hanya saja tidak ada amalan khusus, misalkan kata Nabi harus baca Yasin 3 kali atau ini, itu tidak. Hanya saja barangkali mungkin
orang tua kita dulu, para ulama-ulama kita dulu, yang warga familiar atau bisa membaca Al-Quran itu hanya surah Yasin gitu ya saat itu. Ya udahlah Yasin aja. Karena intinya pada malam itu adalah kita menyambut, menyongsong datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi sembako mau dibagikan gitu ya misalnya. Toh kita malah nggak hadir ke lapangan, ya nggak kebagian. Nah maka pada malam nisfu Sa'ban ayo kita songsong. Ya dengan apa caranya adalah dengan banyak melakukan ibadah. Lalu kapan waktunya? Ya namanya malam kan definisinya adalah min ghurubis syamsi, dari tenggelamnya matahari ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Sebelum subuh tuh, itu malam dari maghrib sampai subuh. Itu adalah Allah sedang memberikan ampunan kepada setiap hambanya yang mau meminta gitu dalam tanda kurung. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya nanti malam Rebo, malam Kemis, malam Jumat depan nih, ya habis maghrib udah jangan beranjak lagi lah kalau bisa dari musola. Mau baca Quran ke, mau baca Yasin, Al-Kahfi dan sebagainya, zikir. Sholat Isya, setelah Isya ya kalau ada kajian ikutin. Intinya pada malam hari itu kita menunjukkan, menyongsong datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin kalau di musola di sini di BSI sepertinya sih malam Jumat serempaknya gitu sepertinya. Ya, tetapi untuk kita berjaga-jaga yang kita sendiri melakukannya ya mestinya dari malam Rabu sudah mulai ya, karena pertengahan bulan itu ya memang tidak tentu. Ya, oleh karena itu untuk berjaga-jaga ya dari malam Rabu udah kita banyak kalau bisa ya beramal yang lebih lah, baik itu sedekah, baik itu membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak amalan-amalan pada 3 malam itu, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi yang dilakukan di musola misalkan Yasin 3 kali. Terus setelah itu sholat Isya berjamaah, umumnya kan sholat tasbih, ya itu mah hanya sebagai starter, sebagai permulaan saja gitu. Nanti mah udah ke rumah ya kita terusin. Lalu kemudian dalam hadis itu disebutkan illa, kecuali Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada 2 golongan manusia. Yang pertama adalah musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Lalu yang kedua musyahin, orang yang masih menyisakan permusuhan di antara manusia. Kedua golongan itu yang gak Allah ampuni, orang yang musyrik. Kemudian yang kedua musyahin, orang yang masih menyisakan permusuhan. Nah maka musyrik ini sangat, kata Nabi itu, ayyuhan nas ittaqu min hadza syirka, wahai manusia takutlah terhadap dosa syirik. Fa innahu akhfa min dabibin namli, sesungguhnya syirik itu samar, tidak terlihat, tidak terasa, samarnya seperti rayapan semut. Sudah isyraq ya Pak ya? Hari ini isyraq tuh jam 5.54. Ini yang gitu ya. Kedua adalah yang musahin, yang masih bermusuhan. Oleh karena itu tugas kita pada bulan Sya'ban ini sebelum masuk kepada malam nisfu Sya'ban, ya barangkali kita pernah berdebat pendapat atau pernah bersengketa. Nah maka tugas kita sebelum masuk nisfu Sya'ban, maka ayo kita saling islahkan, karena percuma kita mendirikan atau mensiarkan mengisi malam nisfu Sya'ban sementara kita masih ada permusuhan, baik itu keluarga, tetangga, kita belum saling islahkan, maka ya tidak akan mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Barangkali itu saja ya, Pak Haji sudah sholat nih sama Pak Haji ini, jadi saya juga tidak enak bicaranya. Wal 'afwa minkum,
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari sebelumnya kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Is. Alhamdulillah.